cerita menjadi utuh. Tidak hanya keterangan dari para ajudan, juga Baradae yang sudah diwawancara beberapa hari sebelumnya. Lalu, akankah tim khusus dan Komnas HAM mampu mengungkap tabir kasus tewasnya Brigadir Yosua ke tengah publik dengan terang benderang? Tim TV One mengabarkan. Menguak tabir kematian Brigadir Joshua. Kita sudah kehadiran narasumber di studio, sudah ada Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir Joshua. Selamat pagi, Bang Martin. Selamat pagi, Bang Martin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi saudara-saudara kita. Kemudian juga sudah ada Irjen Purnawirawan Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas RI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Beni. Pagi, waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Pak Beni. Saya mau ke Bang Martin dulu. Bang Martin, ini masih menunggu hasil dari otopsi memang, tapi sudah banyak kabarnya, informasi yang didapatkan oleh kuasa hukum dan juga pihak keluarga, mulai dari hasil otopsi yang kabarnya ada beberapa bagian tubuh yang tidak di tempatnya. Kemudian hasil chat Brigadir Joshua dan juga pacarnya yang mengatakan bahwa ada ancaman-ancaman sebelumnya, sebelum kematian. Ini sejauh ini temuan dari kuasa hukum seperti apa? Ya, yang pertama dari otopsi ya. Dari otopsi itu memang secara resmi itu yang bisa menyampaikan adalah tim dari dokter independen ini ya. Dan juga tim dari forensik yang menangani pemeriksaan. Tapi, ada tapinya nih Mbak. Walaupun kami tidak ikut ya, tidak disertakan seperti Kompolnas. Kalau Kompolnas kan dia pengecualian. Jadi etika kedokteran itu tidak berlaku buat Kompolnas. Walaupun sehari sebelumnya kami meeting sama dokter-dokter ini bilang, oh nggak bisa, keluarga dan penasihat hukum tidak bisa ikut karena kode etik kedokteran. Makanya akhirnya mereka menawarkan solusi, menghadirkan dokter yang bisa mewakili keluarga. Oke, kita tugaskan 2 orang dokter. Nah lalu selanjutnya kami kaget, kok di tempat ternyata ada Kompolnas. Pas kami tanya, apakah yang diutus Kompolnas ini ekspertis atau tidak? Tidak. Ternyata orang awam juga, tapi bisa masuk. Nanti mungkin boleh di-cross-check ke Pak Beni ya. Kemarin juga saya sempat konfirmasi ke Pak Albert, cuma Pak Albert juga nggak bisa jawab. Katanya tanyakanlah kepada dokternya. Nah namun hasilnya kami sudah punya, ada di handphone saya ini. Ya. Ini semacam hipotesis. Ini hasil dari perwakilan 2 orang tim medis yang masuk ke dalam dari pihak keluarga. Ya, kan mereka ini mencatat apa saja yang menjadi temuan ya. Setidaknya ada 3 luka yang tidak bisa diidentifikasi, minimal itu ya. Ada 3 luka yang tidak bisa diidentifikasi penyebabnya. Seperti contoh yang ada di sebelah pipi atas ini nih, di bawah mata, itu tidak bisa dijelaskan oleh dokter itu kenapa bisa ada luka di sebelah. Apakah benda tajam kah atau apa? Ya, itu bisa dijelaskan. Lalu ada luka ya dari belakang ke depan, ke hidung itu tembus, disonde juga pakai semacam sumpit, ya seperti itu. Dan masih banyak lagi, ada yang tidak bisa dijelaskan seperti di bagian tangan itu kan, dikelingking sama jari manis, ada rembesan segala macam. Nah itu yang dibawa sampel ke Jakarta. Jadi sebenarnya walaupun belum ada hasil resmi, tapi secara gambaran garis besar kami sudah punya. Jadi makanya kami percaya tim yang diutus ya oleh tim independen ini, dari perwakilan, dari universitas, dan juga Panglima Angkatan Bersenjata menunjuk langsung dokter. Ya, karena kami sudah punya pegangan semacam garis besarnya, kami percaya. Kalaupun ada perbedaan ya, kami sudah punya acuan. Ya, jadi ya lanjut aja terus, gak apa-apa. Tapi setidaknya kita sudah punya gambaran, dan kalau sampai hasilnya berbeda, ya nanti biar publik lah yang menilai. Sudah ada acuannya juga yang dipegang oleh pihak keluarga. Kemarin juga Kompolnas katanya hadir ikut dalam otopsi ulang, begitu Pak Beni? Jadi kemarin yang hadir Ibu Pungki, harusnya saya, tapi karena saya mendampingi Bapak Menko Polhukam, ada rakorwas dengan Polri, jadi saya baru bisa berangkat sorenya. Jadi kehadiran Kompolnas untuk memastikan bahwa semua prosedur, mekanisme di sana dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kehadiran Kompolnas tidak berarti ikut lihat membuka mayat, kemudian peti, kemudian ikut melihat ketika dokter memeriksa, itu tidak. Hanya hadir untuk memastikan sambil diskusi dengan para dokter di sana. Jadi ini perlu kita klarifikasi, jangan sampai terkesan kok
nanti Kompolnas intervensi dan sebagainya. Tidak, kami independen. Kami sekali lagi hanya memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Itu catatan yang penting yang perlu kami garis bawahi. Tapi dari Kompolnas kan memang memantau kasus ini dari sejak awal begitu kan, autopsi pertama, kemudian autopsi ulang. Apakah ada temuan baru atau informasi yang baru juga didapatkan oleh Kompolnas di autopsi ulang ini? Karena kan pihak keluarga sudah mencatat ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Bang Martin. Kami tidak mau berspekulasi karena kami tidak punya kompetensi di bidang itu. Tunggu saya kuliah di kedokteran forensik dulu, baru nanti saya jawab. Ini kutipan Jadi, Pak Beni, sekali bukan lagi, kata-kata saya, ini kutipan. Pakarnya. Ini kutipan yang Pak Beni, bukan menjelaskan. kata-kata saya, ini kutipan dari dokter yang ikut memeriksa dan mereka juga mengutip dari dokter yang juga sebagai dokter forensik pada saat itu. Jadi bukan spekulasi Pak Beni. Tolong bedakan Ya, antara spekulasi artinya- dengan kutipan. Oke. Ini diaktakan di notaris. Kami tidak sembarangan saya dalam membuat ditanya suatu bukti. Karena saya ditanya oleh presenter, Ya cuman janganlah kita makanya saya menggunakan sampaikan narasi-narasi seperti Oke. itu. menggiring publik bahwa kami ini tukang spekulasi. Tidak, ini kutipan Jadi kalau dari Pak Beni. Kompolnas hanya ikut mengawasi proses dari autopsi ulang, tapi untuk catatan-catatannya kembali lagi kepada ahli forensik begitu ya? Betul. Jadi kapasitasnya hanya memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan prosedur. Begitu Bang Martin, itu juga Betul. dari pihak keluarga sudah sejauh ini dari proses otopsi ulang juga sudah kita bisa bilang oke, cukup puas dengan proses yang sudah ada sampai sejauh ini, atau apalagi kemudian yang masih Ya, ingin diketahui? kalau kita berbicara mengenai pemeriksaan ekshumasi ataupun autopsi ulang, ini memang sesuai dengan apa yang Inginkan. ditetapkan melalui rundown ya, pada saat sehari sebelum kita meeting. Satu saja yang tidak sesuai. Apa Oke. itu? Tidak boleh ada perwakilan yang tidak ekspertis di bidang kedokteran. Nah, tadi Pak Beni bilang tidak memantau langsung. Pak Albertus Wahyu ketika waktu pada saat wawancara dengan saya mengkonfirmasi ada tim yang langsung memeriksa, ikut memeriksa sebagai observator. Nah, saya bingung apakah Pak Beni ini ada di dalam satu institusi yang sama atau tidak dengan Pak Albertus Wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah menerima informasi yang sama? Perihal? Ini biar jangan selalu berbeda-beda gitu kan. Jadi publik itu harus pasti kalau satu informasi. Itu yang saya maksud. Nah, kalau untuk hasil ataupun proses, sampai saat ini kami belum melihat ada indikasi yang membuat kami ada curiga. Enggak, udah jalan aja terus. Kami percaya kasus ini sudah dibikin mandat oleh Pak Jokowi agar diusut transparan. Kapolri juga Pak Listio Sigit sudah memberikan ketegasan dalam sebuah pernyataan semua pihak boleh mengawasi kasus dan autopsi ini. Panglima Angkatan Bersenjata sudah menugaskan salah satu dokter senior Ya. dari RSPAD. Terus kami mau apa lagi? Apa mesti kami curiga? Ya enggak, ikuti saja prosesnya. Nah, namun ke depan kami juga tolonglah dokter-dokter, hargailah. Kami penasihat hukum ini juga dilindungi undang-undang. Ya. Ada Undang-Undang 18 tahun 2003 mengenai advokat. Pasal 17 mengatakan bahwa kami berhak mendapatkan informasi sedetail mungkin dari lembaga negara Sejauh maupun ini swasta sudah adakah informasi dalam melindungi dari- dan mendampingi hak hukum klien kita. Jadi jangan dibedakan, Bang nggak Martin, boleh. sejauh ini belum ada informasi update mengenai hasil dari otopsi yang didapatkan oleh tim independen tersebut? Belum. Belum Kemarin ada. kan sempat rilis tuh malam-malam ya. Mereka juga mengatakan bahwa akan membawa sampel ya untuk dicek di laboratorium, itu pas. Makanya saya bilang kan ada beberapa luka yang tidak bisa diidentifikasi. Kan sebelumnya teman-teman dari kepolisian mengatakan bahwa oh enggak, ini semua luka tembak-menembak. Faktanya tidak semudah itu. Oke. Banyak hal yang harus dikonfirmasi lagi melalui suatu penelitian di lab RCM yang independen. Kalau kemarin kan di mana tuh, Rumah Sakit Polri. Ya. Sudah gitu prosesnya juga tidak transparan. Adiknya mau melihat aja tidak boleh. Adiknya mau mendengarkan hasilnya saja di stop soal komandannya. Gimana kita mau percaya? Oke. Tapi sejauh ini keluarga percaya kan dengan tim independen yang di dalamnya ada Kompolnas juga, kemudian juga Komnas HAM juga memantau begitu, tetap memanggil saksi-saksi. Puji Tuhan ya. Sekarang pihak keluarga sudah ada pihak yang mendampingi kami lah, para penasihat hukum ataupun kuasa hukum ini. Kami bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh dokter dalam suatu bahasa hukum ataupun bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh keluarga. Sehingga mereka bisa lebih paham dan merasa dilindungi. Kalau sebelumnya kan tidak. Oke. Sebelumnya mereka banyak mendapatkan intimidasi ya. Sekarang puji Tuhan lah mereka sudah bisa move on ya dan mau menerima hasil ini. Nah, nanti kita tinggal nunggu
2-4 minggu, walaupun kami sudah punya garis besar. Tapi setidaknya garis besar ini menjadi acuan. Manakala nanti ada yang berubah drastis, ya boleh dong kami dong menyampaikan dong. Masa nggak boleh? Ya, oke. Pak Beni, itu tadi sudah ada acuannya, ditunggu hasilnya. Nah, Kompolnas melihat kalau tadi kan kapasitasnya juga ikut memastikan semuanya berjalan sesuai dengan prosedur. Apa yang kemudian sudah diminta oleh pihak keluarga, sudah dilakukan otopsi ulang. Sekarang tinggal proses ke depan yang juga masih ditunggu oleh tentunya kedua belah pihak ya, baik itu dari pihak keluarga maupun juga dari pihak kepolisian. Nah, nanti bagaimana mengenai hal ini, memastikan bahwa semuanya bisa diberikan secara transparan? Ya, seperti kita dengar bersama di rilis oleh Bapak Kapolri maupun Bapak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas, bahwa nanti akan dibuka hasil ini. Maka kita perlu bersabar untuk menunggu karena sedang berproses. Para dokter ini sedang bekerja. Tentunya tidak bisa ketika di tengah jalan kita tanya-tanya. Setelah nanti mereka menyatakan selesai dan siap dirilis, saya yakin itu akan disampaikan. Baik Pak Beni, ini kita masih menunggu juga hasil dari otopsi. Nantinya selanjutnya apakah sudah ada informasi dari yang didapatkan Kompolnas, next step-nya akan seperti apa? Apakah memeriksa mungkin CCTV, HP dari Brigadir Joshua? Karena cukup banyak dan ya bukti-bukti digital forensik juga yang kemudian terungkap begitu ya Bang? Ya, jadi kami ini sedang mengatur waktu dengan Puslapor, Pusinafis, kami jadwalkan setelah kami minggu yang lalu mendengar dari kedokteran forensik. Kami memastikan dulu teman-teman selesai kerja. Jangan sampai mereka sedang kerja dipanggil, sedang bekerja dipanggil, itu kasihan. Jadi kami nanti akan dapat berita mungkin dalam minggu depan ini sudah akan bisa dilaksanakan. Kami bertahap. Kami akan dengar satu-satu, kemudian nanti kesimpulannya apa atau progresnya apa, ini tentunya menjadi catatan kami sendiri. Dan kami secara rutin melaporkan hal ini kepada Ketua Kompolnas. Oke, semua pihak punya catatan masing-masing, termasuk juga pasti pihak keluarga ya Bang Martin. Selain kemarin proses otopsi ulang yang kemudian sudah dilakukan, catatan lain mungkin juga yang perlu untuk diperhatikan dalam proses pengungkapan kasus ini. Ya, catatan yang pertama, saya bersyukur bahwa Pak Beni sekarang lebih netral ya. Kalau kita ingat di awal ketika para keluarga ini belum kami lindungi, ini Pak Beni ini terlalu reaktif. Justru tugasnya sebagai komisi pengawas ini justru lebih, saya lihat ya, waktu pada saat itu lebih justru menguatkan statement dari Karopenmas. Tapi puji Tuhan kalau saya lihat sekarang Pak Beni sudah mulai netral, ya bagus Pak. Harus begitu Pak, kondisi ataupun situasinya untuk pengawasan. Nah kalau catatan, sudah ada petunjuk selain Baradae yang melakukan pengancaman. Saya nggak tahu ini kasusnya bagaimana sekarang, apakah pemeriksaannya sudah ditelusuri sampai dengan orang yang sudah kami tunjuk melalui bukti-bukti dan keterangan saksi, apakah sudah diperiksa atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kasus sudah naik sidik, tersangkanya nggak ada. Masa iya sih tindak pidana delik material ya? Ada yang mati, nggak ada yang bunuh. Mana ini? Sekarang calon tersangkanya justru mau mengajukan menjadi terlindung LPSK. Mau gimana sih ini? Masa saksi jadi terlindung? Ini negara apa kalau sampai terjadi seperti itu? Baik. Jadi tolonglah kita ini ya, tegakkanlah hukum setegak-tegaknya. Jangan kita pilih kasih, jangan kita tebang pilih. Ya, tetapkan tersangka. Yang pertama Baradae ya, atau saya sebut aja dan namanya lah, ya, biar kita juga sama-sama enak. Richard Eliezer, tetapkan sebagai tersangka. Dia sudah mengaku melakukan penembakan. Permasalahan itu keadaan terpaksa, keadaan memaksa, buktikan di pengadilan. Lalu yang berikutnya, ada salah satu lagi, berinisial D, periksa. Karena dia yang melakukan pengancaman. Menurut keterangan saksi Inisial kami. D itu dari pihak keluarga sudah mengetahui. Sudah. Perannya seperti apa? Pengancaman. Pengancaman. Dan juga apakah termasuk dalam saksi yang dipanggil juga ke Komnas HAM? Saya tidak periksa ya satu persatu. Yang pastikan Komnas HAM ini memanggil seluruh ajudan dalam tanda petik. Nah, apakah diperiksa atau tidak? Silahkan. Oke, jadi dari pihak keluarga pinginnya sambil menunggu hasil otopsi sudah ada tersangka yang diamankan pihak kepolisian. Sudah ada yang ditetapkan tersangka. Walaupun nantinya ada pelaku lainnya atau bagaimana jalan ceritanya itu
belakangan begitu ya? Ya, maksud gini nih, ini perlu publik tahu ya. Jadi gini, kami ini melapor kasus ini tidak menuduh orang perorangan. Jangan selalu disangkut-sangkutan, wah kamu mengincar ini. Nggak ada. Kami hanya mau hukum itu ditegakkan seadil-adilnya. Kalaupun yang memang melakukan hanya 1-2 orang ya proses. Oke. Tapi kalau nanti memang ada temuan ataupun fakta baru yang mengembangkan ke arah lain ya silakan diperiksa. Ini negara hukum. Baik. Oke, nanti kita akan lanjutkan ya. Kabarnya juga masih ada temuan-temuan lainnya seperti hasil dari rekaman CCTV, kemudian juga chat antara Brigadir Joshua dan juga pacarnya begitu ya. sebelumnya. Akan kita bahas lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.